di Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Kita kembali berkumpul di kelas Pariyati Sasana, also known as kajian kitab suci. Seperti yang mungkin sebagian besar dari Anda sudah ketahui, kelas Pariyati Sasana ini didesain untuk membahas atau menyampaikan, lebih tepatnya menyampaikan kata-kata Buddha dan juga baik yang ada di dalam Tripitaka maupun yang ada di kitab komentar dan kitab subkomentar. Kenapa hal ini menjadi momen yang seharusnya penuh dengan berkat? Hal itu demikian karena seperti yang sudah Anda pelajari di Manggala Sutta, bahwa mendengarkan kata-kata Buddha itu adalah satu berkat. Bahkan minggu lalu beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan, seringkali saya sampaikan bahwa seandainya pun kita tidak memahami, itu pun juga masih memiliki kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara, karena sifat dari kata-kata Buddha itu bahasa Palinya itu niyanika. Niyanika itu mempunyai kemampuan untuk menuntun kita untuk keluar dari samsara ini. Itu salah satu kualitas dari kata-kata Buddha. Kata-katanya Bante Keminda bisa jadi tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Tetapi kata-kata Buddha di dalam kitab suci disebutkan itu pasti dia niyanika. Dia adalah kata-kata yang memiliki kemampuan untuk membuat kita merealisasi nibbana. Ya. Itulah mengapa ketika 500 kelelawar hanya mendengarkan seorang bhikkhu yang sedang menghafalkan Abhidhamma di dalam gua, dari pendengaran tersebut pun itu akhirnya membuat dia bertemu dan menjadi murid yang Arya Sariputta, ya. Dan akhirnya juga mereka bisa keluar dari samsara ini. Bayangkan demikian hebatnya kekuatan kata-kata Buddha. Itulah mengapa ya, sebagai umat Buddha berkumpul dalam momen yang seperti ini itu adalah satu berkat, ya. Kalau di agama lain mempunyai ibadah, ada yang 1 hari 5 kali, ada yang mungkin 1 minggu juga 1 kali ibadahnya. Kita pun juga harusnya menjadikan kelas Pariyati Sasana ini sebagai satu ibadah. Ibadah untuk menanam benih-benih karma yang kuat, yang akan mempunyai potensi untuk menghasilkan buah berupa pencapaian kondisi-kondisi yang memudahkan kita untuk bertemu dengan guru spiritual yang baik, ya. Bisa bertemu Buddha itu lebih bagus lagi. Kalau tidak juga bertemu dengan para bante, para pabajita yang baik, yang bisa menuntun Anda semua, menuntun kita semua untuk keluar dari samsara, ya. Dan itulah sesungguhnya tujuan dari kehidupan kita, ya. Saya tidak akan segan-segan untuk terus mengingatkan kepada Anda semua untuk terus berbuat kebajikan yang terarah, yang mempunyai kekuatan untuk membawa Anda semua keluar dari samsara ini, ya. Nah, di dalam salah satu kitab dari Abhidhamma Pitaka, kitab yang terakhir, Padhana, itu di dalam 24 kondisi itu ada 1-2 kondisi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan apa yang disebut sebagai upanisaya pacayo. Upanisaya pacaya. Pacaya itu kondisi, upa itu kuat, nisaya itu topangan, dukungan. Jadi satu kondisi yang menjadi topangan atau dukungan yang sangat kuat untuk kemunculan dhamma-dhamma yang lain, ya. Jadi penjelasannya kira-kira begini. Apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik ataupun juga perbuatan yang tidak baik, itu bisa menjadi satu kondisi yang sangat kuat
untuk kemunculan dhamma-dhamma yang berikutnya gitu. Di dalam kitab suci banyak diberikan contoh, ya saya akan batasi saja dengan apa yang Anda lakukan pagi hari ini, bahwa apa yang Anda lakukan pagi hari ini dengan mendengarkan kata-kata Buddha itu pun bisa menjadi upanisaya pacaya, kondisi yang sangat kuat untuk kemunculan keadaan-keadaan yang kondusif untuk pencerahan Anda. Salah kondisi yang lain adalah asewana pacaya. Asewana pacaya, pacaya adalah kondisi, asewana adalah repetisi, pengulangan gitu ya. Jadi kalau Anda sering mengulang-ulang mendengarkan kata-kata Buddha, maka semakin Anda sering mengulang, semakin cepat pengetahuan atau kebijaksanaan itu muncul. Ya, sama ketika Anda dulu bersekolah, baik itu di SD, SMP, SMA ataupun universitas, ya, ketika mau ujian atau ketika ingin menguasai satu mata kuliah tertentu, Anda semua harus membacanya berulang-ulang. Ya, tidak cukup hanya membaca satu kali, tetapi 2 kali. Ketika kita membaca untuk yang kedua kalinya, pemahaman kita terhadap topik atau mata kuliah tersebut menjadi semakin kuat. Ketika kita membaca ketiga kalinya menjadi semakin kuat lagi. Ketika kita membaca keempat kalinya menjadi semakin kuat lagi. Semakin sering kita mengulang-ulang topik yang sama, maka pengetahuan dan kebijaksanaan akan semakin kuat muncul. Nah, itu juga yang terjadi ketika Anda mempelajari kitab suci. Setiap hari Minggu saya selalu memasukkan ke dalam telinga Anda, ayo kita pelajari kitab suci. Dan kitab suci di mata saya itu tidak hanya berhenti pada Tripitaka saja, tidak cukup hanya Tipitaka saja. Kenapa? Karena mustahil memahami Tipitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, oleh karena itulah kitab suci definisinya bagi saya adalah Tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar. Dan saya dengan sengaja mengulang-ulang setiap minggu itu kepada Anda semua supaya ini menjadi asewana pacaya. Itu. Anda semakin sering diingatkan akan semakin cepat, semakin kuat keinginan Anda atau mungkin rasa bakti Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya juga sering menyampaikan kepada Anda bahwa seandainya di dalam atau di muka bumi ini ada 1 juta judul buku, maka bisa dipastikan, yang bisa dipastikan akan terus ada, itu adalah 1 paket buku yang berjudul Tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar. Selama ajaran Buddha ini eksis, Anda tidak akan bisa mengelak dari Tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, kalau secara tradisi kita percaya, diyakini secara tradisi ya, bahwa ajaran Buddha Gautama ini akan bertahan selama 5.000 tahun, ya, itu secara tradisi ya saya katakan. Dan sekarang mungkin sudah hampir 2.600 tahun, maka akan tinggal 2.400 tahun lagi atau 2.500 tahun lagi. Artinya seandainya 2000 tahun lagi Anda lahir ke bumi manusia, berarti tahun 4020 Anda masuk lagi ke bumi manusia, Anda masih ketemu kitab yang sama, Tripitaka yang sama, kitab komentar yang sama, kitab subkomentar yang sama. Nah, sekarang skenarionya bayangkan. Seandainya selama kehidupan Anda sebagai manusia, Anda tidak pernah mau belajar Tripitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar, maka pada tahun 4000 itu ketika Anda lahir, Anda juga akan kebingungan lagi memahami kitab suci ini. Akan semakin sulit untuk memunculkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena belum adanya asewana pacaya tadi. Belum adanya satu kondisi pengulangan. Oleh karena itulah setiap hari Minggu kita berkumpul seperti ini, mendengarkan dhamma, kata-kata Buddha seperti ini. Anda benar-benar menanamkan satu kondisi-kondisi yang harusnya kondusif untuk pencapaian pencerahan Anda. Itulah mengapa kelas-kelas pembabaran kitab suci seperti ini harus disebarkan seluas-luasnya. Kenapa? Untuk apa? Demi manfaat siapapun yang mendengarkannya, supaya kelahiran kali ini sebagai manusia yang sulit didapatkan itu bisa menjadi bermanfaat, ya.
Ingat ya, selama Anda itu masih putu jana, siapapun yang masih putu jana ya, untuk mendapatkan kelahiran kembali sebagai manusia seperti kali ini itu sangat sulit. Oleh karena itu Anda harus terus merenungkan kelahiran yang sangat langka, jarang didapat bagi seorang putu jana lahir sebagai manusia ini tidak boleh disia-siakan. Ya. Karena sesungguhnya juga ketika mempelajari kitab suci, maka kan banyak orang yang berpikir bahwa kehidupan saya sibuk, saya sedang mengejar keduniawian demi kebahagiaan kehidupan saya. Mereka tidak paham, justru bagi mereka yang memahami kitab suci itu, kualitas kehidupannya juga semakin meningkat karena pengetahuan dari yang dia dapatkan dari kitab suci, kebijaksanaan yang mereka dapatkan dari kitab suci, kemudian juga pemahaman mereka terhadap ajaran Buddha membuat mereka mengerti tentang kehidupan ini dengan lebih bagus lagi, dan dengan demikian mereka sering mengalami kedamaian di dalam kehidupan ini. Ya, saya katakan kedamaian. Inilah tujuan kita. Kalau yang disebut kebahagiaan itu bisa muncul, bisa lenyap. Kadang Anda mengalami kebahagiaan, kadang Anda mengalami ketidakbahagiaan. Tetapi kedamaian itu dealing dengan situasi apapun. Ketika Anda bahagia, Anda berdamai, tidak bertengkar dengan kebahagiaan, tidak bertengkar dengan lingkungan sekeliling Anda. Ketika Anda sedang tidak bahagia, hati Anda pun juga damai. Anda tidak bertengkar dengan ketidakbahagiaan itu. Anda tidak bertengkar dengan pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak baik tersebut. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita. Hati kita bisa damai terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan itu bisa didapat hanya meskipun hanya mempelajari kitab suci saja. Artinya hanya itu adalah belum mempraktekkan atau belum berlatih meditasi. Karena tentu saja ketika Anda berlatih meditasi, apalagi kalau Anda mencapai magga dan pala, maka pencerahan terjadi, kilesa terkikis. Semakin banyak kilesa yang terkikis, yang hancur, maka semakin damai Anda, semakin bahagia Anda.